Pembahasan kali ini masih berkenaan dengan fi'il dan masih berkaitan erat dengan tujuan awal kita, yakni membantu praktek waqaf ibtida yang baik dan benar. Dalam Al-Quran kadang kita temui bacaan seperti pada surat Al-Fajr berikut. Surat Al-Fajr ayat 28. Yakni kita harus memulai bacaan dengan huruf alif, yang mana huruf alif tersebut tidak ada harokatnya. Maka untuk mengetahui harokat apa yang perlu dipakai untuk membaca huruf alif tersebut, kita perlu belajar salah satu bab dalam pembahasan fi'il, yakni fi'il amr. Kalau dalam contoh ayat ini dibaca irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sebelumnya perlu diketahui bahwa fi'il itu memiliki pola yang cukup banyak. Pola ini biasa disebut dengan wazan. Wazan fi'il yang cukup banyak itu diantaranya fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu, fa'lala yufa'lilu, fa'ala yufa'lilu, af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu, tafa'ala yatafa'alu, tafa'ala yatafa'alu, ifta'ala yafta'ilu, infa'ala yanfa'ilu, if'alla yaf'allu, istaf'ala yastaf'ilu. Dan masih ada wazan-wazan lain untuk fi'il yang panjang-panjang. Dari wazan-wazan fi'il tersebut ada bentuk fi'il amrnya. Berikut adalah bentuk fi'il amr dari wazan-wazan fi'il tersebut. Fa'ala yaf'ulu, uf'ul, fa'ala yaf'ilu, if'il, fa'ala yaf'alu, if'al, fa'ila yaf'alu, if'al, fa'ula yaf'ulu, uf'ul, fa'ila yaf'ilu, if'il, fa'lala yufa'lilu, fa'lil, fa'ala yufa'ilu, fa'il, af'ala yuf'ilu, af'il, fa'ala yufa'ilu, fa'il, tafa'ala yatafa'alu, tafa'al, tafa'ala yatafa'alu, tafa'al, ifta'ala yafta'ilu, ifta'il, infa'ala yanfa'ilu, infa'il, if'alla yaf'allu, if'alla, istaf'ala yastaf'ilu, istaf'il. Dari fi'il-fi'il amr tersebut, mari kita ambil yang diawali huruf alif atau hamzah wasol saja. Maka akan kita temukan 10 wazan fi'il yang didahului alif pada fi'il amrnya. Untuk memudahkan, dari 10 wazan fi'il ini kita bagi menjadi 2 kelompok, yakni fi'il amr yang terdiri dari 4 huruf atau kurang, dan fi'il amr yang terdiri dari lebih dari 4 huruf, 5 huruf lebih. Contoh pada kata uf'ul itu terdiri dari 4 huruf, alif, fa, ain, dan lam. Contoh pada kata ifta'il itu terdiri dari 5 huruf atau lebih, alif, fa, ta, ain, dan lam. Fi'il yang masuk kelompok pertama, yakni terdiri dari 4 huruf atau kurang, bisa kita buat rumusan untuk menentukan harokat yang dipakai untuk alif atau hamzah wasol sebagaimana berikut. Kalau huruf ketiga di dhammah, maka harokatnya alif adalah dhammah. Contoh yang pertama itu harokat huruf ketiga di dhammah maka dibaca uf'ul. Kemudian kalau huruf ketiga di fathah atau di kasroh, maka harokat alif adalah kasroh. Contohnya yang kedua, di situ huruf ketiganya berharokat fathah, maka alifnya dibaca kasroh, jadinya if'al. Kemudian untuk yang kelompok kedua, fi'il amr yang lebih dari 4 huruf, untuk menentukan harokat alif, yakni tinggal di kasroh. Untuk kelompok kedua ini, fi'il amrnya, harokat alifnya dengan cara di kasroh. Ifta'il, infa'il, dan seterusnya.
Dengan rumusan tersebut, maka fi'il amr dari wazan-wazan yang 10 tersebut secara urut adalah uf'ul, if'il, if'al, if'al, uf'ul, if'il, ifta'il, infa'il, in if'alla sama istaf'il. Itu adalah bentuk fi'il amr dari 10 wazan yang tadi sudah kita pilah-pilah, yakni yang didahului sama alif atau hamzah wasol. Perlu diingat bahwa rumusan tersebut bisa dipakai dengan mempertimbangkan perhitungan jumlah huruf pada fi'il amr dasar atau kata aslinya. Karena sebagaimana di pembahasan sebelumnya, fi'il amr itu bisa punya pecahan atau tasrifan yang nantinya ada tambahan huruf di belakangnya. Sebagai contoh adalah tasrifan dua fi'il berikut. Dari kata dasar uf'ul, kemudian tasrifannya uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Kemudian dari kata istaf'il, istaf'il, istaf'ila, istaf'ilu, istaf'ili, istaf'ila, istaf'ilna. Huruf di akhir yang berwarna merah adalah huruf tambahan. Sekarang mari kita coba terapkan rumusan tersebut pada beberapa contoh ayat Al-Quran yang diawali alif atau hamzah wasol. Contoh yang pertama, yakni di surat Al-Alaq, huruf ketiga, dia masuk dalam kelompok pertama, yakni 4 huruf atau kurang. Huruf ketiganya di fathah, maka harokat alif adalah kasroh. Dibaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, dia masuk pada kelompok pertama, yakni 4 huruf atau kurang, karena huruf waw di akhir, huruf waw dan alif itu adalah huruf tambahan. Jadi kita pakai yang kata dasar udkhul. Di situ huruf ketiga di dhammah, maka harokatnya alif adalah dhammah. Udkhulu hadhil qaryah. Selanjutnya, contoh yang ketiga adalah masuk di kategori pertama juga, dengan catatan bahwa alif di akhir itu adalah tambahan. Jadi kata dasarnya adalah idhab. Harokat huruf ketiga adalah fathah, maka alifnya berharokat kasroh. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Selanjutnya kata ulkuru, harokatnya alif adalah dhammah. Selanjutnya ud'u itu juga dhammah karena terdiri dari 3 huruf saja, maka masih ikut kaidah yang pertama. Huruf ketiganya di dhammah, alifnya di dhammah juga. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Demikian sedikit rumusan untuk membantu menentukan harokat awal pada alif atau hamzah wasol. Tentunya akan ada beberapa kata yang tidak bisa menerapkan rumus tersebut, seperti ituni, ittaku. Tapi dengan rumusan tersebut insya Allah bisa sedikit membantu dalam menentukan sebagian besar ibtidah pada alifnya fi'il amr dalam Al-Quran.